Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan disampaikan bahasan pada mata kuliah genetika kuantitatif tentang lingkup bahasan genetika kuantitatif. Nah, mengapa kita mempelajari ilmu biometrik dan juga mengapa kita mempelajari genetika? Ini adalah pada dasarnya kebutuhan manusia untuk menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah varietas unggul. Ini bagaimana caranya? Agar produk-produk yang dihasilkan ini sesuai dengan harapan. Maka perlu dilakukan perancangan, ya, perencanaan, dan lain-lain. Nah, pada awal abad 19 itu sudah dimulai, ya, yang tadinya penilaiannya berdasarkan fenotip, artinya hanya dilihat secara penampilan tanaman, namun kemudian pelan-pelan beberapa ahli mulai memodelkan bahwa penampilan tanaman ini disebabkan selain oleh faktor genetik juga oleh faktor lingkungan. Nah, dan kita sudah tahu bahwa pada awal abad 19 ini hukum Mendel sudah dimunculkan, ya. Nah, dan di sanalah mulai ada rekayasa-rekayasa berkaitan dengan perubahan genetik pada tanaman untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, di sini ya kita akhirnya berkenalan dengan suatu bidang ilmu yang disebut dengan biometrik atau biometri. Nah, ilmu ini berkaitan dengan penerapan konsep dan prosedur statistik untuk mempelajari masalah biologi. Dan cabang ilmu genetika yang memanfaatkan berbagai konsep dan prosedur statistik untuk studi genetika ini disebut sebagai genetika biometrik. Jadi pada saat itu sudah berkembang pendekatan matematika, ya, pendekatan statistik sudah duluan. Nah, kemudian ini genetika muncul, ya. Nah, ini genetika ini kemudian digabungkan, akhirnya studi biometrik diintegrasikan dengan genetika. Nah, di dalam ilmu genetika biometrik ini ada lagi cabang, ya, cabang ilmu. Yang pertama adalah genetika populasi. Nah, genetika populasi ini merupakan perluasan dari genetika Mendel. Nah, ingat, genetika Mendel. Genetika Mendel itu dia adalah karakter sederhana. Ya, dikendalikan oleh hanya satu gen atau hanya 2 alil yang diterapkan pada tingkat populasi. Jadi, hukum Mendel, ya, atau genetika Mendel ini yang tadinya per individu tanaman diterapkan pada tingkat populasi. Kemudian studi pewarisan karakter kualitatif dengan frekuensi gen dan genotip dalam populasi alami. Di sini perlu ditekankan bahwa populasi alami kalau di dalam pendekatan pemulihan tanaman, ya, populasi alami ini adalah populasi yang dibentuk dari misalnya dari persilangan, maka semua turunannya dilibatkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini genetika populasi. Nah, kemudian cabang yang kedua adalah genetika kuantitatif. Nah, di sini pada cabang genetika kuantitatif ini tidak mengidentifikasi genotip secara individu, tetapi mengukur sifat-sifat individu pada populasi. Nah, jadi sekumpulan di sini yang dikajinya. Nah, studi pewarisan karakter kuantitatif atau karakter poligenik pada populasi ini juga dikaji di dalam genetika kuantitatif. Kemudian nilai genotip ditetapkan dalam populasi.
nilai genotype value, ya, genotype value ditetapkan dalam populasi. Artinya tidak per individu yang dikaji, tetapi akumulasi. Ya. Kemudian menekankan peran seleksi dalam populasi terkontrol dari asal-usul yang diketahui. Nah, ya, diketahui. Jadi, bedanya antara genetika populasi dengan genetika kuantitatif, kalau genetika populasi yang dikaji adalah tingkat individunya. Individu di dalam populasi alami. Ya. Di dalam populasi alami di sini adalah misalnya hasil penyerbukan terbuka, tetapi masih dalam lingkup populasi tertutup. Ya. Nah, sedangkan kalau yang genetika kuantitatif, ini kajiannya adalah individu-individu di dalam populasi. Bukan individu secara, oh yang satu kemudian dianalisis, bukan, tapi individu-individunya, mengidentifikasi individu ya, yang diukur adalah sifat-sifatnya. Itu bedanya antara genetika populasi dengan kuantitatif. Jadi intinya genetika populasi adalah individu dalam populasi, sedangkan genetika kuantitatif adalah sifat-sifat individu dalam populasi. Nah, di sini kita juga akhirnya bisa mengidentifikasi adanya perbedaan genetika kuantitatif dengan genetika Mendel. Nah, di genetika kuantitatif ini berkaitan dengan variasi kontinu, ya. Sedangkan genetika Mendel berkaitan dengan variasi yang terputus atau diskrit. Jadi bisa dipisah-pisahkan. Yang diskrit ini ya nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, genetika kuantitatif ini berdasarkan kepada nilai tengah, rata-rata atau mean, kemudian nilai varian, dan juga nilai kovarian. Ini yang dikaji ya. Sedangkan genetika Mendel itu berkenaan dengan frekuensi atau rasio. Ya. Nah, genetika kuantitatif ini mempelajari karakter poligenik yang tidak mungkin dilakukan oleh genetika Mendel. Ini yang perbedaannya antara kuantitatif dengan genetika Mendel, atau misalnya kita sebut dari genetika kualitatif lah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh, yang ini adalah pola dari pewarisan Mendel. Ya. Jadi, nah ini saya ingin sebutkan di sini karakter. Ini ada sifat. Bedanya apa? Suatu yang nampak, ya, sesuatu yang nampak itu adalah sifat. Sedangkan wadahnya adalah karakter. Contoh, misalnya kalau pada buku Mendel ini ya, ini karakteristik biji, misalnya bentuk biji. Bentuk biji ini adalah karakter. Nah, di dalam bentuk biji isinya ada biji bulat, ada biji keriput. Biji bulat itu sifat, biji keriput itu sifat. Ya. Kemudian bunga, warna bunga itu karakter. Ketika kita sebutkan warna putih, warna ungu itu adalah sifat. Ya. Kemudian polong. Ada polong hijau, ada polong kuning. Warna polong itu adalah karakter. Polong kuning itu sifat. Polong hijau sifat. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus nanti kita uraikan. Ya, harus kita gunakan istilah itu dengan benar. Sifat, trait, karakter. Ya, seperti itu. Ini jelas bisa dibedakan. Bulat dengan keriput jelas bedanya. Ya. Kuning dengan hijau jelas bedanya. Seperti itu, ya.
Atau ada yang tidak bisa melihat perbedaan antara kuning dengan hijau? Ya. Nah, jadi jelas perbedaannya itu namanya diskrit, terputus. Nah, sedangkan ya pada variasi kuantitatif ini adalah contoh dihistogramkan. Sebenarnya ini kalau seandainya kita tarik garis, maka akan ada garis kontinu. Ya. Nah, garis kontinu ini artinya kalau misalnya kita pisahkan, misalnya di bawah nih, 4,5. Apakah betul ini 4,5 saja? Atau di belakang 5 ada angka-angka yang lain? Nah, kalau seandainya kontinu, 4,5 ini di belakangnya masih ada angka-angka yang lain. Misalnya 4,500000 atau 4,5 1 2 3 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah sebaran atau variasi dari kualitatif dan ini adalah kuantitatif. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau ini ya, kalau yang kuantitatif ini menunjukkan angka-angka yang sebenarnya ya. Kalau yang di sini nanti bisa juga dibuat sebagai histogram tapi merupakan hanya berupa sekumpulan atau frekuensi saja. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan perbedaan antara karakter kualitatif dengan atau variasi ya, atau keragaman kualitatif dan keragaman kuantitatif. Ini ada 5 yang dasar yang bisa kita sebagai pembeda. Ya. Yang pertama sifat dari sifatnya, asal sifat. Kalau yang genetika kualitatif ini berupa jenis, ya. Sedangkan yang kuantitatif ini merupakan derajat. Jadi kalau jenis itu yang tadi merah, ya, hijau, kuning, besar, kecil, manis, asam, itu kualitatif. Ya. Sedangkan yang kuantitatif ini merupakan derajat. Derajat itu ya diukur, ya. Jadi semuanya diukur. Kalau misalnya tinggi tanaman ya diukur tingginya berapa. Kalau berat buah diukur beratnya berapa, seperti itu. Kemudian skala variabilitasnya. Untuk karakter kualitatif ini terputus, ya, diskrit. Jadi bisa dibedakan ke dalam kelas-kelas secara jelas. Kelas merah, kelas biru, kelas kuning, ya, itu jelas. Nah, sedangkan yang genetika kuantitatif, ya, ini kontinu tadi, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu kelas dengan yang kelas yang lainnya. Walaupun mungkin kita bisa menggambarkan dalam bentuk kotak-kotak yang saling berdempetan, tetapi itu batasnya berapa? Ya. Misalnya yang tadi 4,5 bisa jadi 4,51 dan sekian. Kemudian dari segi jumlah gen yang mengendalikan. Kalau yang genetika kualitatif, ya, ini dikendalikan oleh gen tunggal, satu gen atau 2 alil, ya, 1 gen atau 2 alil. Atau kalau seandainya ada interaksi, ya ada 2 gen atau 4 alil. Nah, sedangkan kalau yang kuantitatif, ya, ini dikendalikan oleh banyak gen, di mana masing-masing efek gennya ini berkontribusi relatif sedikit. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian pola persilangannya, pola perkawinan, ya, bukan persilangan, mating itu perkawinan. Pola perkawinan ini cenderung cenderung pada individu. Individunya coba ingat saja, bayangkan Mendel, tanaman ungu, genotip ungu, homozigot, ya. Ini tanaman bunga putih, homozigot. Yang namanya homozigot, mau 1 tanaman, mau 10 tanaman, susunan genetiknya adalah sama. Ya, dianggap sebagai individual di sini. Nah, sedangkan pada genetika kuantitatif ini di dalam populasi. Kalau di dalam populasi berarti
harus terjadi intercrossing. Jadi setiap individu yang berbeda itu akan saling bersilang, ya, seperti itu. Kemudian dari segi analisis statistika, ya, ini untuk yang kualitatif dihitung dan diperbandingkan dengan rasio. Dihitung itu misalnya kalau ada dalam populasi itu buahnya yang berwarna merah dan ada buah berwarna kuning misalnya di dalam populasi tersebut. Maka pertanyaannya adalah berapa jumlah buah yang berwarna merah dan berapa jumlah buah yang berwarna kuning. Atau ya jangan jumlah, biasanya kalau jumlah itu sum kan ya, kalau sum itu 1 tambah 2 dan seterusnya. Tetapi berapa banyaknya buah merah dan berapa banyaknya buah kuning. Kemudian nanti bisa diperbandingkan. Diperbandingkan ini contohnya misalnya yang Mendel 3:1, ya, 9, 3, 3, 1. Ya. Kemudian yang untuk genetika kuantitatif ini berdasarkan pada parameter. Makanya kalau ada tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan parameter genetik. Ingat, parameter itu adalah penciri populasi. Ya. Nah, penciri populasi ini apa yang dikemukakannya ini adalah nilai tengah dan standar deviasi atau varians atau nilai koefisien variasi. Nah, jangan salah, di kelas ini saya akan terus menyampaikan hati-hati jangan salah menggunakan istilah parameter. Masih banyak calon master, ya, orangnya bergetar kencang. Masih banyak calon master yang tidak bisa membedakan mana parameter, mana variabel. Ya. Kalau kita bicara tentang tinggi tanaman, jumlah buah, jumlah polong, jumlah umbi, berat polong, berat umbi, itu namanya variabel. Ya. Peubah. Ingat, variabel atau peubah. Sedangkan parameter, yang namanya ini parameter, itu berkaitan dengan nilai tengah atau standar deviasi yang diambil dari populasi. Nah, kita mengingat sedikit ke statistika. Di dalam statistika ada populasi, ada sampel. Nah, penciri sampel disebut dengan statistik. Ya, sama statistik juga adalah mean, ya, kemudian standar deviasi atau nilai varians. Hanya saja di dalam genetika itu biasanya menggunakan simbol-simbol kalau nilai tengah atau mean menggunakan mu lambangnya. Sedangkan pada sampel itu X bar. Kalau pada populasi untuk standar deviasi itu adalah sigma kecil. Sedangkan pada sampel itu huruf S. Kalau pada parameter, ya, varian itu adalah sigma kecil kuadrat, sedangkan yang sampel itu adalah S kuadrat. Ya, jadi jangan sampai salah menggunakan istilah antara parameter dengan variabel. Calon master harus bisa menempatkan istilah yang tepat, ya. Jadi kalau diskusi dengan saya, ada yang mengatakan parameter, saya akan dengarkan, saya diamkan saja, ya. Karena apa? Nggak nurut, ya, nggak nurut. Jadi kalau misalnya menyebutkan tinggi tanaman, jumlah buah, bobot buah dan lain-lain itu sebut dengan variabel, ya. Kalau masih seperti itu, maka akan maksudnya kalau saya menyebutkan yang tadi saya sebutkan sebagai parameter,
maka akan kamu dapat buku bacaan dari mana? Biasanya gelagapan, nggak punya buku, ya. Calon master harus punya pegangan buku, ya. Artinya diskusinya nanti enak, ya. Nah, pada genetika kuantitatif yang diamati adalah fenotip, yaitu produk dari genotip dan lingkungan. Nah, rumusannya adalah P sama dengan G tambah E. P itu fenotip, G itu genotip, dan E ini adalah lingkungan. Ya, atau bisa jadi galat. Nah, ketertarikan para ahli genetika kuantitatif ini adalah bagaimana nantinya memisahkan fenotip ini menjadi G dan E. Nah, ini dibuat suatu banyak pemodelannya. Ya. Nah, susunan genotip ini akan bergantung pada sistem perkawinan dan hubungan genetik. Ya. Jadi sistem perkawinannya bagaimana? Saya menyebutnya memang sistem perkawinan, tidak sistem persilangan. Karena ini mating system. Bedakan antara mating, hybridization, crossing. Nih, ya, bedakan. Jadi ini susunan genotip itu akan bergantung pada sistem perkawinan dan hubungan genetik serta frekuensi alil, ya, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh mutasi, migrasi, penyimpangan acak, dan seleksi. Makanya di dalam persamaan populasi itu Hardy-Weinberg asumsinya tidak terjadi semua ini. Ya. Karena jika ini terjadi pada suatu populasi, maka penghitungan matematikanya akan banyak biasnya. Nah, untuk membuat pengamatan yang efektif tentang fenotip, maka harus dibuat asumsi. Nah, asumsi tentang sistem perkawinan, kekuatan mengubah frekuensi alil dan lingkungan. Jadi di asumsi ini adalah ini tidak terjadi semua yang bisa menyebabkan perubahan frekuensi alil. Ya. Apakah di dalam penelitian kita bisa menggunakan asumsi? Boleh, tapi jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Karena asumsi ini adalah ilmu untuk menyenangkan diri sendiri, untuk mencapai tujuan. Nah, asumsi umum analisis pada genetika kuantitatif ini ada sekitar 5. Yang pertama adalah referensi populasi ditentukan. Artinya, ketika kita mau mengkaji tentang perilaku, ya perilaku kuantitatif, perilaku kuantitatif, maka populasinya harus populasi yang jelas. Ya. Ada populasi A, populasi B, populasi C. Maka ketika kita bermain di genetika kuantitatif, kalau kita menilai populasi A, maka semuanya harus keluar dari potensi A. Tidak boleh memperbandingkan dengan yang B. Ya, apalagi terjadi perkawinan antara A dan B. Karena apa? Kita menilai populasi itu adalah sehubungan dengan aktivitas alil di situ, akumulasi alil. Ya, jadi kalau seandainya populasinya terjadi yang tadi disebutkan ada mutasi dan lain-lain, ya akan berubah otomatis. Kemudian yang kedua, tidak ada pautan atau tidak ada linkage. Hafalkan linkage itu apa sih? Karena dari beberapa ujian ketika saya tanya apa itu linkage, nah, semuanya seperti kebingungan, seperti tidak pernah mendengar istilah linkage. Jadi linkage ini adalah posisi dua alil atau posisi dua gen yang saling berdekatan pada kromosom yang sama. Ya, jadi nanti gen-gen yang ada pada kromosom yang sama disebut juga dengan kelompok linkage. Ya, jadi linkage itu ada pada satu kromosom. Gennya saling berdekatan sehingga tidak bisa dipisahkan melalui persilangan. Ya, maksudnya begini, tidak bisa terpisah pada saat pewarisan sifat. Pewarisan pada generasi selanjutnya itu sulit untuk dipisahkan. Kalau sulit berarti bisa, ya.
Misalnya adalah dengan menggunakan metode backcross. Jadi salah satu upaya untuk memecah linkage adalah dengan backcross. Kemudian adanya pewarisan Mendel diploid. Ini asumsinya. Jadi asumsinya bahwa yang terjadi di dalam populasi itu adalah mekanisme tanaman diploid. Mengapa? Supaya pemodelannya mudah. Ada A min A plus, ya. Jadi hanya 2 saja. Bagaimana kalau misalnya tetraploid dan lain-lain? Tetap nanti untuk mendapatkan nilainya dibuat model diploidnya dulu. Kemudian tidak ada seleksi selama pembentukan galur inbreed. Nah, ini tidak dilakukan seleksi. Ya, ini asumsi. Kemudian tidak ada pemuliaan dari populasi referensi. Artinya tidak sedang dilakukan peningkatan kapasitas tertentu di dalam populasi tersebut. Jadi murni ini adalah untuk menilai populasi, menilai karakter ya dari setiap individu pada populasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa aplikasi teknik biometrik dalam perbaikan tanaman secara genetik berkaitan dengan genetika kuantitatif. Yang pertama adalah penilaian variasi poligenik, ya, atau penilaian keragaman poligenik. Kemudian yang kedua, pemilihan genotip elit. Yang ketiga, pemilihan tetua dan prosedur pemulihan tanaman yang tepat dan baik. Dan yang keempat adalah penilaian stabilitas genotipe melalui fenotip. Ya, jadi ini ada 4 aplikasi teknik biometrik yang bisa dipergunakan di dalam genetika populasi. Kita bahas satu persatu. Penilaian keragaman poligenik. Nah, tadi ya sebutkan bahwa fokus dari genetika kuantitatif ini adalah individu-individu yang ada di dalam populasi. Artinya ada kalau individu-individu di dalam populasi ini akan terjadi keragaman. Ada variabilitas. Nah, saya ingatkan kembali nih ya yang pernah ujian dan kemudian salah menerapkan istilah. Di sini keragaman. Keragaman itu diadopsi dari kata variability. Ya. Variability. Jadi kalau dari variability bisa diterjemahkan sebagai keragaman, bisa diterjemahkan sebagai sebagai keragaman atau variabilitas, ya. Jadi variability itu bisa diterjemahkan, diadopsi sebagai variabilitas atau sebagai keragaman. Masih banyak yang menggunakan istilah diversity, ya, diversity. Diversity itu istilah untuk keanekaragaman, ya. Jadi keanekaragaman itu adalah diversity, sedangkan keragaman adalah variability. Nanti beda cara ngukurnya. Untuk keragaman itu menggunakan varian, standar deviasi atau koefisien variasi. Sedangkan untuk diversity atau keanekaragaman diukur menggunakan nilai indeks, ya. Nah, ini variabilitas keragaman mengacu pada adanya perbedaan di antara individu dari suatu populasi yang dihasilkan dari perbedaan konstitusi genetik individunya, ya, atau dalam lingkungan di mana mereka tumbuh. Jadi keragaman ini bisa ditimbulkan karena pengaruh genetik atau karena pengaruh lingkungan, ya. Makanya di sini nanti kita pisahkan berapa yang keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik dalam populasi itu dan berapa keragaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan dalam populasi itu. Ya. Nah, kemudian efektivitas program pemulihan tanaman tergantung pada keberadaan variabilitas genetik. Nih. Nah, makanya ini yang dikejar terus di dalam genetika kuantitatif. Penilaian variabilitas yang ada untuk setiap karakter yang ada dalam kumpulan gen suatu spesies
sangat penting bagi pemulia tanaman untuk memulai program pemulihan tanaman yang baik. Nah, ini ya berkaitan dengan variabilitas. Contoh misalnya ya, sering ada yang melakukan ANOVA, analisis varian. Perlakuan nyata. Artinya apa? Perlakuan nyata ini menunjukkan adanya keragaman. Ya, mungkin teman-teman kita di agronomi ya, itu mengatakan ada perbedaan yang nyata. Ya. Nah, sesungguhnya ANOVA ini ada analisis varian ini adalah untuk mengukur varians. Kalau nyata berarti variansnya tidak nol. Kan uji F H0, H1, H0 sama saja semua perlakuan. H1 minimal terdapat satu yang berbeda. Artinya di situ kalau seandainya nyata H1 diterima, artinya nilai varian di situ tidak nol. Artinya kalau tidak nol ada keragaman. Itu intinya, ya. Karena pengalaman pada saat ujian ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya ANOVA-nya nyata, ya, berarti rata-ratanya tinggi. Tidak bisa. Beda antara rata-rata dengan nilai varian. Ya. Nilai rata-rata itu adalah pemusatan data. Sedangkan nilai varian itu sebaran data. Hati-hati ya menggunakan. Nah, di sini teknik biometrik dalam penilaian keragaman poligenik itu apa saja? Nah, yang pertama untuk ukuran dispersi atau sebaran data. Atau kita mengukur keragaman di sini ya. Nah, apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama nilai rentang. Rentang itu adalah nilai terkecil, perbedaan nilai terkecil dengan nilai terbesar. Itu rentang. Jadi kalau seandainya kita membahas jumlah buah atau jumlah polong di dataran rendah berkisar antara 2 polong per tanaman sampai 80 per tanaman dari genotip yang berbeda. Nah, 280 itu adalah rentang. Kita sudah berbicara rentang di situ. Kemudian ada juga nilai varians. Mudah-mudahan masih ingat rumus varians ya. Varians itu adalah selisih nilai data KI dengan rata-ratanya dikuadratkan. Itu nilai varians. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi ini adalah nilai varians diakarkan. Kemudian ada koefisien variasi. Koefisien variasi ini merupakan unit ukuran yang tidak mempunyai satuan. Kalau rentang punya satuan, ya. Kalau misalnya gram ya gram. Varians punya satuan. Kalau gram ya gram kuadrat. Standar deviasi punya satuan gram. Tapi kalau koefisien variasi ini tidak punya satuan. Ada yang mengatakan koefisien variasi ini dengan KK. Bahasa Inggrisnya untuk koefisien variasi ini coefficient of variation. Nah, saya terjemahkan sebagai koefisien variasi. Ada juga yang mengatakan KK, koefisien keragaman. Tapi apakah betul variation itu terjemahannya keragaman? Dan yang ngaco, ya yang ini deskripsi banyak. Koefisien of variation, kemudian dia terjemahkan sebagai koefisien keragaman. Ketika dia membuat abstrak, koefisien keragaman itu dibuat ngacaunya menjadi koefisien of variability, koefisien of diversity, dan lain-lain. Makanya saya ingatkan, lebih baik menggunakan nilai KV, ya, KV, koefisien variasi, terjemahan dari koefisien of variation. Jadi itu adalah untuk ukuran dispersi. Kemudian untuk teknik biometrik dalam penilaian keragaman poligenik juga kita bisa menduga komponen-komponen varian genetik. Ini bisa dari aksi gennya, ya. Kemudian dari nilai heritabilitasnya, kemudian dari nilai kemajuan genetik, nilai varian genetik total, nilai varian genetik aditif, nilai varian genetik dominan, nilai varian genetik epistasis.
Ya. Nanti ini juga berkaitan dengan komponen-komponen yang lain, misalnya derajat, dominansi, dan lain-lain. Ya. Ini semua akan dibahas di dalam genetika kuantitatif. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi ya adalah menilai keragaman. Yang kedua adalah memilih genotip elit. Nah, ini juga dilaksanakan di dalam genetika kuantitatif. Efisiensi seleksi sangat tergantung pada variabilitas genetik dalam populasi dan heritabilitas karakter. Yang diinginkan tentu saja adalah variabilitas genetiknya luas atau tinggi dan heritabilitas karakter yang di breeding juga tinggi. Itu yang diharapkan. Ya. Namun pada kenyataannya nanti ada beberapa. Ini keragamannya sudah tinggi, tetapi heritabilitasnya rendah. Atau keragamannya rendah, tetapi heritabilitasnya tinggi. Dan ini ingat ya, bahwa heritabilitas tinggi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa itu adalah keragamannya tinggi. Pun demikian sebaliknya, keragaman yang tinggi belum tentu menunjukkan heritabilitas tinggi. Ya. Hanya saja memang betul rumus-rumusnya itu menggunakan nilai varians dua-duanya. Tetapi nanti ketika melakukan penelitian harus dipasangkan. Oh, variabilitas tinggi, heritabilitas tinggi. Variabilitas tinggi, heritabilitas sedang. Variabilitas tinggi, heritabilitas rendah. Dan yang rendah, heritabilitas tinggi bagaimana? Ini konsekuensinya ada terhadap kemajuan genetik. Ini harus dibahas. Ya, jangan sampai hanya menyebutkan otomatis kalau keragaman tinggi, heritabilitas tinggi. Tidak, ya. Nanti kita lihat, ya. Kemudian karakter poligenik seperti hasil dan karakter ekonomis penting lainnya umumnya menunjukkan heritabilitas rendah dan seleksi langsung tidak cukup efektif. Artinya, jika suatu karakter mempunyai nilai heritabilitas yang rendah, maka seleksi pada karakter tersebut menjadi tidak efektif. Nah, untuk mengefektifkannya, maka gunakan karakter lain yang berhubungan dengan karakter hasil yang kita sebut sebagai seleksi tidak langsung. Ya. Tekniknya untuk memilih genotip elit bisa melalui analisis korelasi. Analisis korelasi ada 3, ada korelasi Spearman, ada Kendall-Tau, dan ada Pearson. Yang 2 saya sebutkan ini metodenya metode non parametrik, yang Spearman ini adalah metode parametrik. Kemudian yang kedua menggunakan analisis koefisien jalur, path analysis. Ini juga bisa untuk mengidentifikasi keunggulan genotip-genotip. Kemudian juga kita bisa menilai suatu genotip itu unggul dari seleksi multisifat. Bisa menggunakan metode seleksi tandem, ya. Bisa independent pooling atau truncation selection atau menggunakan selection index. Nah, bedanya apa? Tandem selection ini waktunya lama. Misal ya, kita ingin meningkatkan karakter, ada 3 karakter yang mau kita tingkatkan hasilnya pada suatu komoditi. Maka yang pertama yang dilakukan itu adalah menyeleksi karakter A dulu. Selama karakter A belum meningkat hasilnya, maka seleksi terus dilakukan. Begitu seleksi karakter A tercapai, misalnya setelah 3 tahun tercapai, dilanjutkan dengan seleksi B. Jadi seleksi A-nya ditambah dengan seleksi B. Selama seleksi B ini ya masih belum dicapai, maka akan terus siklus
ditanam terus sampai nanti misalnya 3 tahun temukan muncul lagi karakteristik B. Baru kemudian dilakukan seleksi untuk karakteristik. Jadi seperti itu tandem itu. Jadi waktunya lama menggabungkan beberapa sifat, tapi pada pengerjaannya dilakukan satu persatu. Ya, seperti itu. Kemudian independent cooling atau truncation dipangkas. Misalnya, nah ini kalau yang tandem ini dilakukan pada beberapa siklus, ya. Nah, sedangkan pada independent cooling ini hanya dilakukan pada satu siklus. Satu siklus bisa 1 musim atau 2 musim, tergantung metodenya nanti. Caranya bagaimana? Misalnya ada 3 karakter nih, sama-sama penting, A, B, C. Ya, nah dilakukan. Nah, ketika dilakukan ini, misalnya yang A, kemudian yang B, yang A, kemudian yang C, ini muncul duluan. Artinya mudah untuk didapatkan keunggulannya. Maka karakter B di-cut. Ya, di-afkir cooling. Seperti itu. Ya, ini adalah independent cooling. Kemudian kalau seleksi indeks bagaimana? Kalau seleksi indeks ini didasarkan pada nilai ekonomis. Kepentingan nilai ekonomis. Misal ya, ada karakter pada ini ya, pada singkong misalnya, ya. Pada singkong ini ada singkong yang khusus dikembangkan untuk tepung, flowers, ya, flowers. Kalau di kita gaplek, ada singkong yang varietasnya itu khusus dikembangkan untuk menjadi starch, pati, ya, aci kalau orang Sunda bilang, ya. Ini juga harus jadi catatan, jangan sampai semua singkong di mana-mana sama, tidak. Makanya singkong di Indonesia itu tidak berkembang karena disamaratakan. Ya. Ada singkongnya gede-gede, wah ini dikibarkan bahwa ini potensi hasilnya sekian ton per hektar. Ada enggak industrinya? Ya. Ada enggak industrinya? Mengapa kita tidak fokus saja mengembangkan singkong yang diameter ubinya itu hanya 6 cm, tetapi umbinya panjang. Untuk apa? Untuk keripik. Ya. Jadi arah singkong itu tidak hanya harus besar, tetapi yang kecil-kecil juga untuk keripik. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke selection index. Contohnya misalnya singkong ada yang dikembangkan yang untuk flowers, ada yang dikembangkan untuk starch, pati. Nah, kita ingin menggabungkan 2 karakter ini. Berat keringnya tinggi, kemudian starch-nya juga tinggi. Dan berdasarkan hasil statistik, tidak ada korelasi antara kandungan berat kering, tepung, ya, flowers, dengan starch itu tidak ada korelasi. Makanya seleksinya bersama-sama. Nah, kemudian tepung, seleksi, kemudian ketahanan terhadap, katakanlah terhadap hama, ya. Berarti 3 diseleksi sekaligus. Mengapa? Karena ini penting, ini penting, ini penting. Namun proporsinya nanti dibedakan, yang paling penting mana? Oh, pati. Maka pati diskor yang lebih tinggi. Kemudian tepung yang kedua, misalnya yang ketahanan penyakit nomor 3 yang paling rendah. Asal jumlahnya 1. Ini 0, misalnya ini 0,4, ini 0,3, ya. Yang ini 0,3, jadi jumlahnya 1. Itu adalah teknik untuk seleksi indeks. Nanti kita pelajari, ada. Kemudian pemilihan ketua dan prosedur pemuliaan tanaman. Nah, hibridisasi adalah teknik yang paling ampuh meningkatkan hasil dan mengembangkan varietas yang memiliki potensi hasil tinggi. Nah, selalu ya pasangan hibridisasi ini adalah pasti ke arah statistik, biometrik. Hibridisasi biometrik. Dan paling ampuh, saya bangga dengan persilangan. Karena apa? Semua varietas yang
dilepas di Indonesia sebagian besar adalah hasil hibridisasi. Ya. Hasil hibridisasi. Coba cek. Ya. Yang kedua adalah dari hasil, kalau sekarang mungkin mutasi karena Batan terus-terusan menghasilkan. Yang ketiga, dari varietas lokal yang di-upgrade menjadi varietas unggul nasional. Ya. Nah, itu yang lokal juga kan awalnya dari hibridisasi alami kemudian diseleksi, ya, seleksi alam dan seleksi manusia petani. Nah, pemilihan tetua yang sesuai berdasarkan nilai genetiknya untuk hibridisasi merupakan salah satu langkah terpenting dalam pemulihan tanaman. Ya. Jadi tetua-tetua boleh nanti dicoba, misal ya, Pak, saya tertarik penelitian jagung. Saya memilih tetuanya bagaimana? Ada yang, Pak, saya pinjam tetua untuk penelitian saya. Kenapa saudara tidak menggunakan varietas unggul yang sudah dilepas sebagai tetua? Enggak boleh, Pak. Kata siapa? Tidak boleh. Walaupun itu perlindungan varietasnya tidak boleh kita mengembangkan. Tapi kalau menggunakan untuk perbaikan genetik, boleh. Perbaikan genetik turunannya kan sudah berekombinasi, kemudian nanti bersegregasi. Boleh. Itu nilai. Silakan. Nanti varietas unggul mana yang potensial menghasilkan turunan-turunan yang potensial itu kan sudah bisa kita informasikan. Ya. Karena Pak, nanti bagaimana kalau dicuri pesan teman saya, ya, pesan teman saya, enggak apa-apa, Pak, galur-galur saya dikembangkan. Paling hanya bertahan 1 atau 2 tahun, setelah itu hilang. Karena apa? Dibutuhkan keterampilan di situ, Pak. Kalau tidak terampil menjaga plasma nutfah, tidak terampil menjaga penilaian keunggulan, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Biarkan saja. Nah, seperti itu. Dan itu memang yang tadinya saya ngempit plasma nutfah itu diempit-empit, hati-hati menyebar, nah, silakan aja sekarang. Ya, seperti itu. Dan ini dipilih. Kita harus bisa memilih. Ya. Nah, teknik biometriknya dalam memilih tetua dan prosedur pemulihannya bagaimana? Ini ada beberapa. Yang paling sederhana adalah dengan parental mating design. Jadi hanya menyilangkan 2, ya, hanya menyilangkan 2 tetua. Kemudian nanti dilihat pada F1-nya bagaimana, pada F2-nya bagaimana. Dengan backcross-nya biasanya jadi generation mean analysis. Ya. Nanti kita bahas, ya. Kemudian polycross. Nah, polycross ini juga teknik dalam pemilihan tetua, ya. Top cross ini juga sama, ya. Kalau polycross itu biasanya dikembangkan pada tanaman-tanaman yang membiak vegetatif, rumput, pakan ternak, ya, kemudian ubi jalar, nah, atau singkong, ini bisa menggunakan polycross. Jadi kalau seandainya persilangan sulit dikendalikan, maka gunakan polycross. Sulit dikendalikan bagaimana? Contoh misalnya ada sifat inkompatibilitas. Ubi jalar itu inkompatibilitasnya tinggi. Kalaupun berhasil belum tentu turunannya dipakai oleh petani. Ya. Singkong juga demikian, disilangkan, belum tentu turunannya muncul sesuai dengan yang diharapkan. Tapi biarkan dia saling menyerbuk di alam. Walaupun memang polycross ini kita hanya mengetahui tetua betinanya saja. Ini turunan dari betina ini. Sedangkan jantannya kita tidak tahu. Ya. Saya pernah melakukan polycross ini pada ubi jalar, ya, ubi jalar kemudian dianalisis. Kalau top cross ini banyak galur yang mau dinilai, teskernya cuma 1. Ada 1 penguji, ya, di situ. Kemudian ada yang namanya NCD, North Carolina Design. Ya. Nah, di sini ada NCD1, NCD2, NCD3. Yang NCD1 atau kita sebut sebagai desain genetik 1, ini kita sebut sebagai nested mating atau hierarchical design.
ya. Nah, nanti kalau ada yang mau penelitian nested design dan lain-lain, kita lihat dulu lah ya konteksnya bagaimana. Kemudian ini NCD2 ini adalah rancangan genetik 2. Ini disebut juga dengan factorial design. Ya. Kemudian yang ini North Carolina 3 atau desain genetik 3. Ini metode backcross. Tapi backcross-nya F2 terhadap tetuanya. Ya. Jadi ini adalah metode-metode untuk yang bisa digunakan di dalam pemilihan tetua dan juga nanti mengarah ke prosedur pemuliaan. Yang lainnya adalah rancangan dialil. Nah, rancangan perkawinan dialil ini ada dialil metode 1, ini melibatkan tetua, satu set F1 dan F1 resiproknya. Ada dialil metode 2, ini tetua dan satu set F1-nya. Kemudian dialil metode 3, satu set F1 dan F1 resiprok, jadi tidak melibatkan tetuanya. Nah, kemudian dialil metode 4 ini satu set F1 saja. Jadi kalau misalnya mau nanam hibridanya saja, tetua-tetuanya tidak ditanam, tidak ada masalah. Ya. Ini berkaitan misalnya dengan ya pencurian plasma utuh dan lain-lain, takut misalnya tetuanya diambil dan lain-lain. Nah, ini kembangkan di sini saja. Dan di sini ada yang namanya parsial dialil. Dialil parsial. Hati-hati ya. Parsial dialil itu tidak sama, biasanya banyak yang menyebut dengan yang ini nih, seperti dialil 2. Beda, kalau metode 2 dengan yang dialil parsial ini berbeda. Kalau yang ini 1 2 3, semua tetua terlibat dalam persilangan. Sedangkan kalau parsial itu tidak semua persilangan melibatkan tetua. Jadi hanya tetua-tetua tertentu saja yang disilangkan. Pola persilangannya menggunakan pola latis, bujur sangkar ya. Nah, bujur sangkar itu kan seperti itu polanya. Ya, tidak ada ulangan dalam satu barisan dan satu kolom yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah line tester. Ya. Ini line tester ini merupakan pengembangan dari top cross. Tadi top cross testernya hanya satu. Sedangkan kalau line by tester, lainnya banyak, testernya juga banyak. Ya. Seperti itu. Apakah harus line tester saja? Nanti di dalam prakteknya bisa ada modifikasi-modifikasi bahan yang dipergunakan. Ya. Penilaian stabilitas genotip. Nah, jadi di dalam biometrik ini yang keempat, penilaian stabilitas genotip. Stabilitas genotip terhadap fluktuasi lingkungan, lokasi maupun musim penting untuk produksi tanaman. Ya. Jadi gini, ini ada lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa berupa lokasi, bisa berupa musim. Ya. Jadi lingkungan ini semua hal yang menyebabkan tanaman memanfaatkan lingkungan secara optimal. Itu adalah lingkungan. Ya. Nah, nanti bisa dikaji satu persatu. Kemudian analisis stabilitas berguna dalam mengidentifikasi genotip yang dapat beradaptasi dan dalam memprediksi respon berbagai genotip terhadap perubahan lingkungan. Nah, jadi dengan analisis stabilitas ini, kita dapat mengidentifikasi genotip mana yang cocok untuk semua lingkungan dan mana genotip yang hanya beradaptasi pada lingkungan tertentu. Itu fungsi dari analisis stabilitas. GBA, Pak, bukan analisis stabilitas. Interaksi genotip lingkungan, ya, itu kajiannya adalah populasi. Jadi kalau yang diuji ada 12, maka berlaku GBA itu hanya untuk 12 itu. Sedangkan stabilitas itu menilai satu persatu genotip. Ya. Jadi kalau ada GBA itu tidak berarti pukul rata bahwa wah itu ada pengaruh lingkungan lokal seperti itu. Itu hanya deteksi saja. Nanti untuk mendeteksi per individunya itu dilakukan dengan analisis stabilitas hasil. Nah, teknik-teknik biometrik dalam penilaian stabilitas genotip ini apa? Ada konvensional model. Ini ada stabilitas
faktor stabilitas ya dari Lewis. Ini dia mengemukakan apa? Bahwa genotip yang stabil jika di satu lokasi 10 ton per hektar, maka di lokasi lain harus 10 ton per hektar. Kalau di lokasi lain 5 ton per hektar, maka di lokasi lain juga harus 5 ton per hektar. Itu adalah faktor stabilitas dari Lewis. Harus sama nilainya, baru dikatakan stabil. Ya. Kemudian ada yang menggunakan ANOVA. Nah, ANOVA-nya ANOVA gabungan. Nanti interaksi genotip lingkungan nyata. Nah, ini adalah model konvensional. Kemudian ada model regresi. Jadi penilaian stabilitas genotip ini bisa juga dilakukan dengan model regresi. Ada Vindey-Wilkinson, Eberhard and Russell, Perkin-Jing model, dan Freeman dan Perkin. Lihat ini tahunnya 63, 66, 68, 71. Artikelnya masih bisa dibaca. Jadi kalau seandainya menggunakan metode-metode ini, cantumkan artikel aslinya. Ya, Pak, kan kalau menulis tesis, disertasi, skripsi itu kan harus 10 tahun yang terbaru. Enggak, ya. Justru kita harus berkaca dari penemuan hukum Mendel. Ya. Mendel dia mempublikasi artikelnya tidak pada jurnal yang bereputasi. Coba cari jurnalnya apa. Tidak terkenal, tidak terindeks. Tetapi karena kualitas karyanya itu menarik untuk dibaca. 100 tahun kemudian itu dijadikan sebagai pustaka oleh 3 orang. Coba 100 tahun. Jadi kalau yang 10 tahun kalau tidak berkualitas, untuk apa dijadikan rujukan? Pokoknya dapat, Pak, pokoknya dapat. Di situ dilihat jurnalnya jurnal yang kurang artinya jurnal yang berbayar tapi tidak berkualitas. Ya. Jadi boleh menggunakan sumber referensi yang sudah lama, tidak ada masalah. Bahkan saya menganjurkan silahkan para master ini, calon master ini gunakan rujukan-rujukan tahun 60, 70 atau 50. Siapa tahu di situ lahir ilmu baru. Ya, siapa tahu lahir ilmu baru seperti Mendel. Mendelnya udah meninggal. 100 tahun kemudian dibuka. Tapi ya mudah-mudahan HA saja. Semuanya kan sudah menulis skripsi ya. Ya, mudah-mudahan aja skripsinya udah tersimpan berapa tahun tuh. Siapa tahu 100 tahun kemudian ada yang buka. Oh iya, daripada nanti jadi bahan kiloan. Ya. Nah, makanya ketika nanti memilih penelitian tesis, pilih yang kira-kira nanti banyak disitasi dan berguna bagi masyarakat. Ya, sehingga berapa tahun pun akan selalu disitasi. Nah, kemudian metode biometrik lain dalam penilaian stabilitas genotip ini ada model multiplikatif. Nah, model multiplikatif ini ada yang disebut dengan AMI. Nah, ya. Kemudian ada yang disebut dengan GGA, biplot. Kemudian ada model SMM, ya, shifted multiplicative model. Nanti coba bisa dicari ya. Kemudian ada genotype regression model. Pak, tadi sudah disebutkan, ini beda lagi, ya, beda lagi. Ini genotipnya yang dimodelkan. Kemudian ada completely multiplicative model, nanti ada lagi. Ya, silakan, nanti banyak sekali, ya, banyak sekali yang kita bisa jadikan sebagai alat untuk menilai stabilitas genotip. Siapa tahu ada yang menemukan metode baru, ya, silakan. Pendekatan yang tadi disebutkan adalah pendekatan parametrik. Nah, yang ini adalah metode non parametrik. Ini dikembangkan oleh Hun, Nasar and Hun, ya. Ini ada metode rank variance in each. Kurang H ini. Oh, H-nya ini nih, loncat. Environment,
Kemudian sum of absolute rank difference of genotype per unit of R A, ya. Ada metode standard deviation, ya, in rank in each environment. Ada mean deviation in rank in each environment, rank variance per unit of R A. Nah, ini semua bisa, ya. Kemudian ada metode equivalence, ada supla, ada Kang, ada Ketata, ada modifikasi-modifikasi yang lainnya. Kalau menggunakan software tertentu, maka semua metode analisis stabilitas akan keluar. Ya, katakanlah misalnya nanti ada yang mau melakukan, saya mau analisis stabilitas hasil di 3 lokasi, kurang, ya, nanti akan error. Tapi 4 atau 5 lokasi. Cari sekarang di perusahaan atau di mana yang melakukan uji adaptasi di beberapa lokasi. Gunakan datanya, ya. Pak, bagaimana dengan kodenya? Kodenya ubah, nggak masalah. Kode lapangan, ya. Jadi itu nanti akan mendapatkan semua parameter-parameter yang dibutuhkan, ya. Nah, teknik biometrik dalam genetika kuantitatif ini memberikan informasi dasar tentang berbagai aspek genetik yang berguna untuk perencanaan dan pemodelan program pemulihan. Teknik ini memberikan solusi untuk analisis karakter poligenik yang tidak mungkin dilakukan melalui genetika Mendel. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari banyak, ya. Apakah itu nanti saya umpan dulu, kemudian nanti mencari sendiri, ataukah ya saya berikan arahan supaya semuanya bisa memahami. Ya. Nah, saya kira untuk presentasinya cukup, ya. Silahkan kalau ada hal yang perlu didiskusikan.